warga adat dari Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, melayangkan surat terbuka kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat tersebut ditulis sebagai respon atas rekaman suara Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskel Lodu, yang menyinggung suku dan agama tertentu beberapa waktu lalu. Dalam surat tersebut, mereka meminta Megawati memberhentikan Yeskel dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Kupang dan jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kupang. Hal ini dianggap penting untuk memberi efek jera agar setiap kader PDI Perjuangan menjaga sikap dan bertindak sesuai marwah partai, bukan sebaliknya menyakiti hati rakyat. Menurut mereka, saat ini warga Flabongrata resah. NTT pun terluka, terutama ketika seorang kader PDI Perjuangan, pejabat publik, tokoh panutan yang sudah dibesarkan dalam paham kebangsaan, kebinekaan, serta memiliki integritas sejati sebagai patriot partai, telah sengaja merusak sistem dan tatanan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh aneka suku di NTT sebagai falsafah bernegara dan berbangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu seakan mulai sirna, terkikis dari nubari. Predikat NTT pun sebagai oase kebinekaan kini tercemar. Warga adat dari Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Nomor khusus lampiran 1 DIS. Perihal laporan dugaan politik SARA kader PDI Perjuangan. Kepada yang terhormat Ibunda Haja Megawati Soekarno Putri di Jakarta. Dengan hormat, izinkanlah kami bersua dengan Ibunda meski hanya melalui goresan surat ini. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini tercatat sebagai laboratorium kebinekaan Nusantara. Disebut juga Indonesia Mini. Hidup beraneka suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan golongan. Damai dan penuh kekeluargaan. Ciri khas bangsa Indonesia yang harus dirawat, dipertahankan dan dilestarikan. Para leluhur menjadikannya sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Warisan kebudayaan yang berasal dari masa-masa kerajaan dahulu ini tetap lestari dan berakar kuat di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Atas dasar ini pula, para pendiri negara sepakat untuk menggunakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua, sebagai semboyan bangsa. Semua bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia beruntung telah memiliki falsafah Bhinneka Tunggal Ika sejak dahulu ketika negara-negara Barat masih mulai memperhatikan tentang konsep keberagaman. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman. Namun, kini Nusa Tenggara Timur terluka. Rakyat prihatin. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu seakan mulai sirna, terkikis dari nubari. Predikat Nusa Tenggara Timur sebagai oase kebinekaan kini tercemar. Terbaru, oknum Ketua DPRD Kota Kupang yang adalah kader PDI Perjuangan YL diduga tidak santun dalam membuat pernyataan publik. Pernyataan yang diviralkan melalui video itu mendikotomikan suku dan agama untuk tujuan politik yang tidak populer. Bahkan dengan lantang dan tegas, sang kader meminta media menulisnya. Tersirat, sang kader secara sadar dan mau melakukannya.
mencoreng martabat rakyat Nusa Tenggara Timur. Warga Floba Morata pun resah, terutama ketika seorang kader PDI Perjuangan, pejabat publik, tokoh panutan yang sudah dibesarkan dalam paham kebangsaan, kebinekaan, serta memiliki integritas sejati sebagai patriot partai, telah sengaja merusak sistem dan tatanan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh aneka suku di Nusa Tenggara Timur sebagai falsafah bernegara dan berbangsa. Menyikapi fenomena ini, kehadapan Ibunda Haja Megawati Soekarno Putri, kami menyampaikan pernyataan sikap sebagai ungkapan isi hati. Pernyataan sikap ini sebagai bentuk kepedulian agar nilai-nilai kebinekaan yang sudah ditegakkan amator Bung Karno tetap terawat dan lestari di bumi Nusantara. Pertama, sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Ibunda Haja Megawati Soekarno, bahwa kekuasaan harus dibangun di atas nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Merujuk pada pemikiran ini, kami menilai pernyataan oknum Ketua DPR Kota Kupang yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kupang yang diduga bernuansa sara telah merusak kesakralan budaya Nusa Tenggara Timur. Selain itu, dapat memicu konflik horizontal dan berpotensi mengadu domba suku maupun agama tertentu yang hanya untuk kepentingan sesaat. Ini adalah cerminan praktek politik oknum YL yang sangat kerdil. Padahal di hati publik, PDI Perjuangan adalah partai yang membentuk kader berjiwa pelopor dan memiliki pemahaman yang disertai kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karenanya, oknum YL yang telah melukai hati rakyat Nusa Tenggara Timur ini agar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Kupang dan jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan. Cerah agar setiap kader PDI Perjuangan menjaga sikap dan bertindak sesuai marwah partai, bukan sebaliknya menyakiti hati rakyat. Kedua, selain secara organisatoris, YL dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Kupang dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kupang. Kami berharap Ibunda Haja Megawati Soekarno Putri dan seluruh jajaran dari tingkat pusat dan daerah mendukung penuh proses hukum terhadap YL. Untuk diketahui, YL telah dilaporkan ke polisi oleh elemen terkait. Proses hukum dilakukan agar YL dan kader PDI Perjuangan lainnya bertindak santun dan menjaga tata krama dalam menjalankan peran dan fungsinya yang diemban. Tidak membelot dari ideologi partai. Salah satu visi PDI Perjuangan adalah alat perjuangan guna membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Juga membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat, bukan mencederai rakyat. Ketiga, sebagai pejabat publik dan tokoh panutan, YL tidak pantas mempertentangkan suku yang satu dengan yang lainnya di Nusa Tenggara Timur, sebagaimana disebutkan dalam video tersebut. Setiap suku di Nusa Tenggara Timur mempunyai kontribusi terhadap pembangunan di Nusa Tenggara Timur sesuai perannya masing-masing. Karenanya kami minta segenap jajaran DPP PDI Perjuangan melakukan klarifikasi terhadap pernyataan oknum YL yang telah melukai suasana kebatinan tentu
yang memiliki interest terhadap suku atau agama sebagaimana disebutkan dalam pernyataan GL tersebut. Ironinya, PDI Perjuangan selalu menggaungkan dan memperjuangkan hak-hak rakyat termasuk di bidang sosial, budaya, dan spiritual. Namun, masih ada oknum yang tega memperalat suku dan agama untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini sangat disesalkan. Keempat, kami berharap Ibunda Haja Megawati Soekarno Putri segera menindaklanjuti penyampaian kami ini agar tidak terjadi proses pembiaran sehingga kasus ini terus menggelinding bebas bagaikan bara api yang berbahaya. Masyarakat dapat menafsirkannya sendiri-sendiri sehingga menimbulkan potensi konflik. Kota Kupang sepertinya tidak bertuan, ibarat kapal tanpa nahkoda. Sejak kasus ini bergulir ke area publik, penentu kebijakan masih bungkam hingga saat ini. Tidak segera melokalisir kasus ini dengan memberikan pernyataan atau imbauan yang menyejukkan untuk menenangkan rakyat serta menyelesaikan kasus ini pada kesempatan pertama. Pada kasus ini dibutuhkan pemimpin yang mengayomi dan melindungi masyarakat dari potensi konflik horizontal. Muaranya agar masyarakat Kota Kupang tidak dikotak-kotak berdasarkan suku dan agama serta identitas lainnya. Peran ini tidak dimainkan secara maksimal oleh penentu kebijakan kita. Silakan masyarakat menilainya. Kelima, sebagai masyarakat awam dan budaya yang bersimpati pada perjuangan PDI Perjuangan, kami turut prihatin jika kemudian hari perjuangan Partai Wong Cilik ini mulai ditinggalkan rakyat Nusa Tenggara Timur karena olah satu oknum saja. Demikian pernyataan sikap kami. Besar harapan sebagai partai yang menjunjung tinggi keberagaman, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibunda Haja Megawati Soekarno Putri menanggapi dan mengambil sikap tegas terhadap oknum GL. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelah. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami haturkan limpah terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Ibunda Haja Megawati Soekarno Putri dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Kupang, 17 Juni 2021. Mewakili suku terkait di Seantero Pulau Timor, Yosef Arianto Buroni. Meonai Teflopo, Anbipah Timor.